Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari kelas IAT 1B yang terdiri dari Tamimuddin, Zahira Andina, dan Dika Prasatyawati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan video tugas kelompok yang bertema tentang penciptaan alam semesta menurut Al-Quran, yang mana video ini dibuat sebagai salah satu tugas mata kuliah kami. Dalam video ini, kami akan menjelaskan secara singkat dan jelas tentang bagaimana Al-Quran menggambarkan proses penciptaan alam semesta, mulai dari awal mula hingga pada akhir zaman ini. Kami juga akan menunjukkan kesesuaian antara ayat-ayat Al-Quran dengan penafsirnya, dengan penemuan ilmiah modern tentang alam semesta. Kami berharap video ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Okeylah, baik, langsung saja kita memasuki penjelasan. Pertama, teori Big Bang. Menurut Georg Lemaitre, pada tahun 1927 Masehi, menyatakan bahwa alam semesta berawal dari satu titik dengan massa yang sangat besar atau disebut dengan singularitas, di mana mengembang menjadi miliaran partikel melalui inflasi kosmik selama miliaran tahun, yang kemudian hari berubah menjadi awan gas atau disebut dengan teori nebula. Nah, ternyata hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Fussilat ayat 11 tentang langit yang dulunya masih berupa asap. Artinya, kemudian dia mendekati langit, sedang langit itu masih dalam bentuk asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya dengan sukarela atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan sukarela." Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan sebagai berikut di dalam kitab tafsirnya, ialah Tafsir Al-Quran Al-Azim. Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa ayat ini menggambarkan saat Allah mendekati langit di dalam keadaan masih berupa asap. Ketika menciptakan alam semesta, dia berbicara kepada langit dan bumi memerintahkannya untuk datang dengan sukarela atau terpaksa. Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa ini adalah pernyataan kiasan, bukan secara harfiah. Allah tidak berbicara langsung dengan langit dan bumi, tetapi ayat ini menggambarkan kekuasaan Allah dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Langit dan bumi datang dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Penting dicatat bahwa penjelasan tafsir dapat bervariasi di antara ahli tafsir yang berbeda-beda. Meskipun penjelasan Imam Ibnu Katsir adalah salah satu tafsir yang terkenal, ada yang juga berpendapat penafsiran lain, seperti dari ahli tafsir Jalalain. Dalam kitab tafsir Jalalain dikompilasikan oleh dua ulama terkenal, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Menurut tafsir Jalalain, interpretasi ayat ini adalah sebagai berikut, yang artinya, kemudian dia menjadikan arahnya kepada langit, padahal langit itu masih dalam bentuk asap. Lalu dia berfirman kepada langit dan bumi, "Datanglah kalian berdua dengan sukarela atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan sukarela." Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan bahwa Allah menjadikan arahnya menuju langit saat menciptakannya dalam bentuk asap. Kemudian Allah berfirman kepada langit dan bumi untuk datang dengan sukarela atau terpaksa. Langit dan bumi kemudian menjawab bahwa mereka datang dengan sukarela. Interpretasi ini menekankan bahwa ayat Al-Quran tersebut menggambarkan penciptaan langit dalam bentuk asap, dan Allah memerintahkan langit kepada bumi untuk datang dengan sukarela. Tafsir Jalalain juga menunjukkan bahwa bentuk asap ini tidak harus diartikan secara harfiah, tetapi sebagai gambaran tentang keadaan awal penciptaan langit. Teori di atas tadi itu disempurnakan oleh astronom Amerika Serikat yang bernama Edwin Hubble dengan menggunakan teleskop buatannya.
yang bernama teleskop Hubble. Ia melihat planet-planet itu berputar mengelilingi matahari dan bergerak semakin menjauh. Nah, coba kita berpikir secara logika. Kalau planet-planet yang bergerak menjauh tadi, kita putar waktu mundur. Kita mundurkan waktu sejauh-jauhnya. Maka planet-planet tadi akan bergerak mendekati satu titik, yaitu matahari, yang lama-kelamaan akan menjadi satu planet saja. Nah, sekarang kita majukan lagi waktunya. Satu planet besar ini meledak. Kemudian serpihan-serpihan planet tadi terpental karena ada gaya dorong dari ledakan tadi. Yang semakin waktu serpihan planet itu semakin menjauh dari titik ledakan tadi itu. Kita umpamakan ada sebuah batu bulat besar yang kita tanamkan sebuah bom di tengah batu itu. Kemudian bom itu meledak sehingga pecahlah batu tadi. Dan pecahan batu tadi itu tersebar acak ke semua penjuru. Logikanya seperti itu saja kawan-kawan. Dan ini menunjukkan bisa menjadi teori yang relevan hingga sampai hari ini. Dan banyak menjadi rujukan ilmuwan-ilmuwan modern sebagai teori terbentuknya alam semesta. Dikarenakan teori ini memiliki dasar, yaitu dilihat melalui teleskop Hubble. Sekarang, kita akan melihat proses terbentuknya alam semesta dalam versi Islam di Al-Quran sendiri. Allah telah menjelaskan tentang bagaimana alam semesta ini diciptakan dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Allah berfirman yang artinya, dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Menurut penafsiran Imam Ibnu Katsir, di dalam kitabnya menjelaskan bahwa ayat ini mengacu pada fakta bahwa langit dan bumi pada awalnya adalah satu kesatuan yang padu. Pada tahap awal penciptaannya, langit dan bumi tergabung dalam satu entitas yang padat dan terhubung. Namun kemudian Allah memisahkan antara keduanya dan memberi keduanya bentuk dan struktur yang terpisah. Maksud dari ayat di atas adalah sebelum menjadi alam semesta, atau yang biasa disebut galaksi Bima Sakti. Di dalam galaksi Bima Sakti yang luas ini, terdapat bumi tempat tinggal kita dahulunya adalah satu kesatuan atau bisa dibilang satu planet yang besar. Kemudian pecahlah hingga menjadi galaksi dan banyak planet lain-lainnya yang mengelilingi matahari. Penjelasan ini sudah dikatakan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu sebelum adanya teknologi yang canggih. Bukankah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ini ada kesamaan dengan teori Big Bang yang kita bahas tadi? Seperti yang kita ketahui, Nabi kita Baginda Muhammad SAW adalah seorang yang buta huruf. Dan bagaimana bisa Nabi kita mendahului pemikiran ilmuwan modern seperti Edwin Hubble? Bahkan teori ini mempunyai selisih ribuan tahun ketika Edwin Hubble mengemukakannya kembali. Dan yang terpenting, penemuan ilmiah ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran tidak akan pernah salah karena Al-Quran berasal dari Allah sang pemilik segalanya. Kita sebagai umat Islam harusnya menjadikan Al-Quran sebagai landasan dan prinsip hidup. Tak kalangan suatu hari ada penemuan dan teori-teori ilmiah yang baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Jangan disalahkan Al-Quran karena penemuan dan teori ilmiah tadi pasti salah dan akan berubah di kemudian hari, atau penemuan itu yang benar tapi tidak sesuai dengan Al-Quran. Berarti pemahaman kita yang salah akan Al-Quran, karena Al-Quran tidak akan pernah salah dan akan relevan
dengan hal apapun selamanya. Kita sebagai umat Muslim seharusnya bangga karena memiliki Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman hidup. Karena Al-Quran berasal dari zat penciptaan alam semesta dan isinya sendiri. Dan jadi itulah kisah awal mula alam semesta, dan semoga video ini menambahkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mudah-mudahan video ini bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.